Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Rifai. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah Etika Profesi Keguruan untuk memenuhi salah satu tugas ya. Dimana di sini dengan judulnya Implementasi Kode Etik Guru di Sekolah. Dimana di sini saya mewawancarai atau observasi ke sebuah sekolah ya, dimana untuk mengetahui hasil atau pendapat seorang guru mengenai kode etik ya, kode etik guru. Ada narasumber yang saya wawancarai yang bernama Ahmad Rifai SPD. Kemudian juga beliau mengampu mata pelajaran PJOK. Terus untuk sekolahnya yaitu SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Lanjut. Oke, berikut adalah hasil laporan wawancara. Saya sudah merangkum ya. Yang pertama itu, menurut beliau, kode etik guru mempunyai makna mengharuskan seorang guru yang betul-betul digugu dan ditiru, di mana menjadikan contoh dan panutan terhadap siswa-siswi yang membawa prestasi yang menjadi tujuan pendidikan serta tidak memaksakan kehendak mereka. Seperti dalam peribahasa, menuangkan air ke dalam gelas, tergantung gelasnya dan tergantung air yang kita tuangkan. Yang artinya banyaknya prestasi peserta didik, keberhasilan belajar peserta didik tergantung pada sosok pendidiknya itu sendiri, bagaimana cara melakukannya demi cita-cita yang dituju. Kemudian menjadi seorang guru dalam menjalankan atau menunaikan tugas kode etik tersebut sebenarnya sederhana, bahkan mudah, seperti datang ke sekolah lebih awal atau lebih cepat daripada muridnya ya atau siswa-siswi, karena kebiasaan tersebut menjadi hal mendasar untuk sikap kedisiplinan yang bisa dijadikan contoh bahkan diperlihatkan kepada siswa-siswi di sekolah. Masih banyak guru yang menyepelekan tugas dari kode etik ini, menjalankan tugasnya masih setengah-setengah sehingga keprofesionalitasnya masih kurang. Kemudian seorang guru yang profesional menjalin hubungan dengan peserta didik tidak jauh seperti hubungan seperti orang tua dengan anaknya. Seburuk apapun sikap peserta didik kepada guru, seorang guru harus bisa menetralkan, menahan emosi, bermediasi sesuai dengan usianya, sehingga peserta didik tidak mengalami trauma. Sebagai contoh, murid merasa canggung atau takut ketika bertemu atau berhadapan dengan guru tersebut. Setelah misalkan ada kayak siswa tuh kayak bandel kepada gurunya, terus gurunya kan kayak menasihati gitu, atau mungkin main fisik gitu, jadi kan murid merasa canggung ya. Kejadian tersebut yang perlu dihindari dan diatasi oleh guru yang profesional. Kemudian seorang guru harus bisa menghindari dari kekerasan fisik terhadap peserta didik. Sebisa mungkin guru profesional menghindari kontak fisik langsung. Seorang guru bisa mengalihkan hukuman-hukuman yang bersifat positif terhadap mental peserta didik. Misalnya jika ada guru, maksudnya misalkan ada siswa yang bandel ataupun tidak menaati peraturan, bisa dikenakan hukuman, misalkan membuang sampah pada tempatnya ya, terus juga membersihkan kelas, bisa membersihkan WC dan lain sebagainya. Yang terpenting terhindar dari kekerasan fisik dan efek trauma. Kemudian seorang guru dalam menjalin hubungan dengan orang tua atau wali peserta didik, banyak cara yang dilakukan. Untuk jenjang sekolah dasar, biasanya orang tua lebih sering memantau anaknya pada saat mereka duduk di bangku kelas 1, kelas 2 ya. Orang tua itu lebih sering bertanya kepada guru bagaimana perkembangan anaknya di sekolah.
Kemudian untuk misalkan anak tersebut udah kelas 3 hingga kelas 6, itu biasanya para orang tua tidak lagi memantau atau berkoordinasi dengan guru. Akan tetapi pihak sekolah selalu melakukan rapat dengan orang tua wali peserta didik untuk melakukan peringatan-peringatan mutu belajar siswa tersebut ya. Lanjut, kemudian seorang guru harus bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan moral dan keprofesionalitasnya. Minimal seorang guru harus berbuat baik kepada masyarakat, karena pasti masyarakat akan menitipkan anaknya kepada kita selaku guru. Mengharuskan masyarakat tidak memberikan pandangan terhadap guru dengan hal-hal yang negatif, begitu pun sebaliknya. Selain guru berhubungan dengan guru di sekolah, yang paling terdekat kedua adalah hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, guru menjunjung tinggi jabatan sebagai profesi. Pada kenyataannya masih banyak guru hanya memandang profesi guru itu hanya soal materi saja, khususnya guru yang sudah kategori PNS ya. Di sisi lain, guru yang masih honorer jerih payah mencukupi kehidupannya dengan bekerja sambilan. Dengan begitu, masih banyak guru yang kurang tulus dalam menjalankan profesinya tanpa mengutamakan soal materi, dengan minimnya kesejahteraan seorang guru. Lanjut, dalam perkembangan organisasi profesi di lingkungan sekolah masih jauh dari kata maju, berkembang pun masih belum. Ketidakterbukaan atau transparansi yang ada pada organisasi tersebut yang menjadi masalah. Jadi masih kurangnya kesadaran guru yang mengemban amanah yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya uang organisasi untuk membuat sebuah acara, dikorupsi dan sebagainya. Kemudian di lingkungan sekolah tempat mengajar, hubungan antar seorang guru dengan teman sejawat atau senior junior sangat erat. Tidak ada gap satu sama lain, hubungan kekeluargaan sangat baik. Dengan begitu, laksanakan tugasnya pun dijalankan dengan tidak ada beban. Karena hal tersebut menjadi fondasi penting di dalam lingkungan sekolah sesama seprofesi guru. Selanjutnya, tindakan atau sanksi yang dilakukan oleh sekolah terhadap guru yang melanggar kode etik guru umumnya dilakukan secara bertahap. Untuk pelanggaran pertama biasanya tegur terlebih dahulu, misalnya seperti telat masuk jam kerja atau jam sekolah dan seterusnya. Pihak sekolah memberikan sanksi sesuai apa yang guru diperbuat, dari yang ringan yang masih ditegur hingga terberat yang biasanya dipecat atau dikeluarkan. Oke, mungkin itu saja hasil observasi saya terkait kode etik seorang guru yang profesional itu seperti apa, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.